Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare, kasih karunia Tuhan menyertai Anda semua. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Ia mengajar di rumah ibadat dan orang takjub kepadanya. Kemanapun Yesus pergi, selalu ada kebaikan yang ia tawarkan, yang ia wartakan bagi banyak orang. Dan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus tidak sekedar kata-kata, tetapi dia menghidupi apa yang dia katakan, dia lakukan. Maka banyak orang yang terkagum-kagum dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam pewartaan itu ada orang yang menerima dia, ada orang yang juga menolak Yesus. Dalam bacaan tadi itu orang kecewa terhadap Yesus karena mereka tahu latar belakangnya. Itu kan anak Yusuf tukang kayu, bukankah ibunya Maria, bukankah saudara-saudaranya ada di antara kita? Ketika orang melihat masa lalu kita, lalu orang tidak melihat kebaikan yang kita lakukan. Kadang hanya satu titik kesalahan, kelemahan, lalu orang lupa akan begitu ribuan banyak kebaikan yang sudah dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mewartakan tapi dia menghidupi. Ini yang patut kita teladani. Tidak sekedar berkata-kata bagus, tapi melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Akan ada tantangan. Ada orang yang tidak menyukai Anda, ada orang yang menyukai Anda. Tapi teruslah berbuat baik. Yesus tadi dikatakan tidak banyak buat mujizat di tempat itu, karena orang tidak menerima. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan, banyak mujizat yang dia lakukan. Tapi ketika orang menutup mata terhadap perbuatan baik itu, maka akan sia-sia. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita tetap terus melakukan kebaikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dampingilah kami Tuhan, agar hari ini kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan setan, dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keinginan dan kehendak-Mu. Bantulah kami agar kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.